Perkenalkan, nama saya Ido Sembiring, Nyiram 2019030220 dari kelas 5 STKA 1. Saya ingin menjelaskan judul saya, penggunaan metode waterfall dalam rancangan bangun sistem informasi penjualan. Metode penelitian. Metode yang digunakan untuk penggambaran sistem adalah metode SDLC, yaitu waterfall model. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilakukan harus menunggu selesai tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh, tahap desain harus digunakan selesainya tahap sebelumnya, yaitu tahap requirements. Model air terjun atau waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau turut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung support adalah gambar model air terjun. Yang pertama itu analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua, desain. Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan proses pengkodean. Yang ketiga, pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Yang keempat, pengujian. Pengujian fokus kepada perangkat lunak secara logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji agar tidak error dan keluaran harus sesuai. Pemilihan secara pengujian dilakukan dengan menggunakan data-data yang sering digunakan untuk pengolahan data, mulai dari data operasional, data input dan output. Yang kelima itu pendukung support atau pemeliharaan maintenance. Pengkodean dapat kita lihat di sini dari hasil yang ini. Kita bisa gunakan kode yang ini. Setelah itu kita uji. Inilah skenario pengujian test case hasil yang diharapkan, hasil pengujian kesimpulan. Yang pertama, hak akses, username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login hak akses. Yang kedua, mengisi hak akses, username, password dengan salah satu data yang salah, kemudian klik tombol login dan hak akses. Yang ketiga, mengisi hak akses, username dan password dengan data yang benar, kemudian klik login hak akses. Kesimpulannya, berdasarkan pemasaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan merupakan salah satu komponen penting dalam organisasi atau perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga diperlukan suatu sistem yang baik dalam pengolahan datanya. Yang kedua, penggunaan sistem komputer tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi atau perusahaan, seperti pencarian data menjadi lebih mudah, informasi mengenai data-data yang diperlukan dapat dengan cepat didapatkan, penyimpanan data lebih terstruktur dapat meminimalkan dalam kesalahan perhitungan, penyajian laporan, dan dapat dengan cepat dan tepat waktu informasi yang dihasilkan lebih akurat. Yang ketiga, kekurangan dari penggunaan sistem komputer ini adalah dibutuhkan dana yang besar. Yang keempat, rancangan bangunan sistem penjualan ini digambarkan dengan menggunakan diagram UML sehingga dapat dilihat alur kerja sistem secara jelas dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi atau perusahaan. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.